Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua. Ibu berpesan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sering-sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga untuk mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini pembelajaran teks laporan percobaan untuk KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa satu, mampu untuk menganalisis struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Ada 6 unsur struktur teks laporan. Yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Jadi, kalian kalau mau membuat sebuah teks percobaan harus menyiapkan judul terlebih dahulu. Ciri-ciri judul yang baik adalah yang pertama harus relevan. Yang dimaksud dengan relevan adalah judul dengan tema harus ada kaitannya. Yang kedua, ciri judul yang baik adalah harus menarik. Menarik di sini yaitu dalam penggunaan diksi atau pilihan kata. Karena dengan pilihan kata dalam judul akan menggambarkan dari isi teks tersebut. Yang ketiga, ciri judul syarat judul yang ketiga adalah menggambarkan secara garis besar dari teks tersebut. Itu untuk judul. Yang kedua, tujuan. Tentunya kalau kita melakukan percobaan, kita mempunyai tujuan. Misalnya, kita mau membuat sebuah teks percobaan untuk membuat hand sanitizer. Di situ tujuannya adalah untuk mendapatkan hand sanitizer yang murah dan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan. Yang dimaksud dengan alat yaitu barang-barang yang dipakai dalam percobaan. Misalnya ada gunting, mixer, sendok. Adapun misalnya air, lem, rinso, itu adalah bahan untuk percobaan. Yang berikutnya, keempat, adalah langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah urutan dalam melakukan sebuah percobaan. Itu harus dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir, tidak dibolak-balik. Karena kalau langkahnya sudah tidak berurutan, nanti hasil dari percobaannya juga akan gagal. Kemudian yang berikutnya adalah hasil. Hasil dari teks percobaan. Misalnya
kita membuat percobaan cara membuat slim tanpa borak. Nah, hasilnya supaya kita aman untuk dimainkan slimnya, juga hemat uang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini tadi misalnya kita melakukan percobaan membuat slim tanpa borak. Itu akan meningkatkan kreativitas kita untuk membuat slim tanpa borak, dan juga seperti tadi akan menghemat uang, juga akan aman bagi anak-anak bila memainkannya. Mungkin itu dari penjelasan tentang teks laporan percobaan dari segi strukturnya. Berikutnya adalah mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Yaitu kalimat yang meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam teks laporan percobaan. Siapkan air mineral 2 botol. Nah, di situ ada kalimat perintah. Menyuruh orang untuk menyiapkan air mineral 2 botol. Atau misalnya aduk bahan lem dengan rinso dan air. Aduklah. Nah, di situ juga merupakan kalimat perintah. Kemudian yang berikutnya, ciri kebahasaan kedua yaitu menggunakan kata tugas atau konjungsi. Nah, kata tugas di sini banyak, tapi yang biasa digunakan untuk penulisan laporan percobaan biasanya menggunakan kata tugas yang menyatakan urutan. Misalnya kemudian, pertama-tama, lalu, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kata tugas yang ada di teks laporan. Berikutnya adalah kata bilangan atau numeralia. Nah, kata bilangan di sini adalah kata yang menunjukkan jumlah benda. Kata bilangan di sini ada 2 jenis. Yang pertama, kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu itu yang sudah pasti. Contohnya 1, 9, kedua, dan lain sebagainya. Jadi sudah pasti. Nah, ada yang keduanya, jenis kata bilangan tak tentu. Ya, ini yang belum pasti. Contoh misalnya beberapa, banyak, secukupnya. Nah, Ibu berikan contoh kata bilangan yang tentu dulu. Misalnya, diamkan larutan tersebut selama 5 sampai 10 menit. Di situ ada angka 5 sampai 10 menit. Nah, berarti itu menunjukkan kata bilangan tentu. Contoh kata bilangan tak tentu. Misalnya, tambahkan air secukupnya. Ada kata secukupnya di situ. Berapa banyak? Tidak bisa dihitung, pokoknya secukupnya atau beberapa. Itu jadi tidak bisa ditentukan. Itu untuk kata bilangan. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan yang ada di teks laporan percobaan, kalimat aktif. Nah, apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya, yang subjeknya melakukan sebuah pekerjaan. Nah, predikat di situ adalah kata kerja. Nah, cirinya kalimat aktif, kata kerjanya menggunakan imbuhan me atau ber. Contoh, misalnya Amir
membaca buku novel. Nah, di situ kalimat aktif karena subjeknya melakukan suatu pekerjaan yaitu membaca. Nah, kemudian yang berikutnya jenis kalimat aktif ada 2. Yang pertama, kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Nah, contohnya, Andi mengigau, atau misalnya dia pergi. Nah, pergi di situ tidak memerlukan objek. Berbeda dengan yang tadi, Amir membaca buku novel. Nah, itu perlu objek, karena membaca itu banyak, membaca apa? Nah, itu diperlukan objek. Jadi, ada yang memerlukan objek dan tidak memerlukan objek. Ya. Yang memerlukan objek disebut kalimat aktif transitif. Seperti tadi, Amir membaca buku novel. Nah, objeknya novel. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah menggunakan istilah atau kata serapan dalam teks laporan percobaan. Nah, biasa ada banyak menggunakan istilah. Yang dimaksud istilah di sini adalah biasanya berhubungan dengan bidang ilmunya. Contoh, misalnya kita melakukan percobaan tentang fotosintesis dalam bidang biologi. Nah, ada kata fotosintesis, itu berarti masuk ke istilah bidang biologi. Atau misalnya dalam bidang kedokteran, ada kata memprediksi, mendiagnosa, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan istilah. Nah, itu penjelasan tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi ada 5. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan contoh teks laporan percobaan. Nah, kalian cermati. Ibu berikan contohnya dengan judul cara membuat slim tanpa borak. Nah, di sini kalian lihat judulnya sudah jelas, cara membuat slim tanpa borak. Kemudian di situ ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat percobaan, misalnya yang menghasilkan slim tanpa borak. Itu tujuannya. Kemudian ada tadi strukturnya. Bu jelaskan ini. Dicontoh, lihat. Ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tadi, misalnya kalau dalam membuat slim tanpa borak, ada rinso, ada lem popinal, dan ada misalnya air. Nah, itu masuk ke bahannya. Kemudian alatnya yang digunakan bisa baskom, ada sendok, ada mixer. Nah, itu yang dimaksud dengan alat. Kemudian kalian dapat lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil bahannya, rinso, lem, semuanya dicampurkan lalu diaduk. Itu langkah-langkahnya harus kalian pahami, dari 1 sampai 6 harus berurutan. Karena kalau tidak berurutan nanti akan gagal percobaannya. Nah, kemudian ada hasilnya juga. Kalian dapat lihat hasilnya apa? Menghasilkan slim tanpa borak yang aman untuk dimainkan oleh anak-anak. Dan juga akan menghemat uang. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini itu tadi seperti tadi akan mengembangkan kreativitas untuk membuat sebuah percobaan dan menghasilkan sesuatu yang berguna, dan juga tadi bisa misalnya untuk menghemat uang juga, dan aman untuk anak-anak itu untuk hasilnya. Nah, dari contoh teks laporan percobaan tersebut juga kita dapat lihat ciri kebahasaannya. Ada kalimat aktifnya, ada
tadi sudah Ibu jelaskan. Kalimat aktif yaitu yang subjeknya melakukan sebuah percobaan. Coba kalian cermati, mana yang masuk ke kalimat aktif, coba cari di teks laporan tersebut. Kemudian kalian juga cari yang masuk ke konjungsi. Di situ ada kemudian dan lain sebagainya dalam langkah-langkah ya. Kemudian ada lagi yang masuk ke kata bilangan. Ada angka di situ misalnya 5 sampai 10 menit. Ada kalimat perintah, aduklah, masukkan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke kalimat perintah. Yang berikutnya ada juga istilah. Nah, istilah di situ dalam teks laporan percobaan tersebut ada kata boraks. Nah, itu masuk ke dalam istilah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.